ala khalqillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahiman. Wa huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa karrim 'azim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin ibni 'Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya kami hormati dan kami muliakan dan berbahagia seluruh para takmir masjid Syahada, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, ustadzah, para alim ulama, sesepuh lingkungan masjid Syahada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, para jemaah subuh dan majelis taklim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita masih diberi Allah, yaitu nikmat kebahagiaan insyaallah di hati kita, yaitu kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan baik lahiriah maupun batiniah, dan sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jika atau kalau ada bapak kita, sanak pemilik kita, tetangga kita, jiran kita, sahabat kita ada yang sakit, kiranya Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan mereka dengan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, memberi mereka berkesempatan lagi pada siap untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan yang paling berbahagia sekali kita masih di Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan nur hidayah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu memancar di hati kita hingga hati kita tenang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jemaah Masjid Syahada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita kena masih musim lagi, Pak. Ada dari berangkat ke sini. Ada. Sudah berapa tahun itu. Kemarin itu kami juga baru walimatus safar di Wanasri itu. Dari Natal 13 tahun 13. Dan baru sekarang mau berangkat 12 tahun, bayangkan para pemerintah sekarang. Alhamdulillah, jadi tujuan kita murojaah atau tazkirah, mengulang-ulang atau ingat-ingati fungsi syahadat itu apa? Apalah fungsi syahadat? Jadi fungsi syahadat itu siapapun dia, non muslim atau muslim, yaitu harus bersalat penyaksian itu. Karena menjadi muslim yang sempurna itu balik syahadat itu tadi. Tujuan syahadat itu siapapun dia, baik yang non muslim tak masuk agama Islam atau orang kufar,
Dia harus bersyahadat itu penyaksian. Itu juga tak tahu kita walaupun aku KTP Islam itu mudah-mudahan itu memang agama Islam sudah keturunan kita, mudah-mudahan menjadi sempurna si Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menurut syaratnya rukun syahadat awal kita membenarkan di hati, melapaskan di lisan itu wiko di rukun syahadat. Lanjut sholat, apa fungsi sholat? Sholat itu kewajiban sebagai jawaban ucap syahadat tadi, yaitu fungsinya sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu fungsi sholat pertama itu. Hikmahnya kayak gitu deh, yang merasa punya, orang lain dan merasa punya. Jadi fungsi sholat itu sesungguhnya Allah menjamin ke kita bahwa sholat itu fungsinya untuk mencegah kita berbuat kemungkaran. Kalau kita nak buat mungkar, misalnya kata ingat kita sholat, ada yang ngawas kita, ada yang mengetahui bahwa tak jadi itu, insya Allah itu fungsi dari kelima sholat. Itu juga itu persyaratan kalau kita dari muslim mau menjadi mukmin tingkatannya. Tapi dari muslim ke mukmin tingkat naik ke takin atau takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita melakukan kewajiban kita tadi yang dasar minggu dari yaitu kita puasa itu Pak. Puasa itu Allah tahu musim puasa itu relatif selain Allah memberi ampunan, naik derajat tingkat dari musim ke mukmin menjadi muttaqi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedangkan puasa yaitu zakat itu untuk membersihkan hati kita, membersihkan harta kita, diri kita dari sifat-sifat yaitu khususnya kita yaitu sifat yang kurang sosial dan sebagainya, yang agak pelit tadi diambil ke kita sedekah mengeluarkan zakat itu kewajiban. Paling sedikit itu zakat fitrah, yaitu membersihkan jiwa kita, sekaligus yaitu untuk membersihkan puasa kita kalau ada kekurangan kehilangan selama kita melakukan ibadah puasa. Jadi puasa zakat naik ke tingkat muttaqin, yaitu kita ini sudah bersih. Sedangkan ibadah haji itu diwajibkan untuk muslim dan sempurna melaksanakan rukun daripada rukun yaitu Islam. Nah, ibadah haji itu cukup sekali baik. Diperintah Allah Subhanahu cukup sekali deh untuk orang-orang yang beriman itu. Tak usah ulang kesian yang menunggu wong naftar sampai berpuluh-puluh tahun baru pergi haji. Bayangkan sekarang kita nak pergi berkali-kali. Pada persyaratan untuk Islam yang mukmin dan muttaqin itu cukup sekali baik. Dengan dalil walillahi an-nasibul baiti man istata'a ilaihi sabila, surah Al-Imran ayat 97 itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kewajiban walillahi an-nas, yaitu karena Allah Subhanahu Wa Taala dipadukan kepada orang-orang yang pada manusia, yaitu untuk melakukan ibadah haji itu bagi siapapun yang sanggup
mampu melaksanakan ibadah haji itu. Bersyarat-syarat ibadah haji harus ada duit. Artinya pertama pokok kesehatan dulu, sehat lahirnya maupun batinnya. Kalau kita sehat jasmani, sehat rohani, tak baca itu, tak baca apalagi manasi hadis dan sebagainya. Sedangkan fungsi daripada ibadah haji itu yaitu kita dari naik tingkat-tingkat kita dari muslim menjadi mukmin, menjadi mutakin, menjadi muslimin atau menjadi orang yang ihsan. Orang ibadah haji itu yaitu diperintah Allah Subhanahu supaya menjadi ihsan. Balik pergi haji berbuat kebaikan, baik dalam lingkungan, tetangga dan sebagainya. Jadi kalau dia balik haji, udah pergi kalau balik, udah kan? Alhamdulillah, insyaallah ada tahu. Balik-baliknya nunggu bertahun-tahun ya lupa besok pacar berangkat ke rumahnya duit ngeser ke wong sana di bawah tempat kami kejadiannya dia daftar pas tinggal pas udah berangkat kena dia udah tinggal udah mabuk udah pacar di badan ada nak gentinya. Nah sekarang terpaksa di badan ganti orang lain ada orang lain lagi itu Pak. Ya permainan sekarang itulah yang sekarang terbongkar semua kejadian-kejadian masa ibadah haji ini. Penggunaan ibadah dipersuri kena terbatas kuota. Semestinya ada daftar yang daftar nomor 1, yang nomor 3 sakit, yang nomor yang sekian bisa data 200, yang nomor 201 masuk ke dalam daftar itu. Semestinya peraturan pemerintah. Para jemaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, padahal orang-orang petugas ibadah haji itu sudah pergi haji kalau tujuan ibadah ihsan, naik tingkat ihsan menjadi orang muslim, selalu berbuat kebaikan. Ya katanya berbuat baik juga, tapi berbuat baik menyalahi peraturan dan sebagainya, baik dari syar'i maupun di hadapan sesama itu manusia dan tahu Pak baik kami Pak. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kita sekarang banyak pengolah ibadah haji ke peraturan sangat rumit, bisa pergi dari Malaysia, dari Brunei dan macam-macam dari sini dia bersirah ke Malaysia, dari sana sampai bisa ada perjalanan itu bisa haji. Tapi sekarang Allah dan karena peraturan pemerintah Arab Saudi sangat ketat sekali. Jadi apakah bisa masuk mereka sedangkan tiap negara sudah ada kota masing-masing. Tapi dia kebanyakan itu berangkat sebelum bulan Ramadan. Dia umroh langsung ibadah haji kebanyakan. Umroh dia pergi dari Malaysia ke rombongan sekitar 20-30 mendem dia di situ di Mekah. Sampai Mekah aman lah itu. Bagi jemaah banyak kalau sering jalan-jalan nengok paspor, beneran dan bawa paspor jalan-jalan ketangkep penjara dulu di situ oleh pemerintah Saudi atau di karantina dan sebagainya. Itu juga kalau
dia bawa paspor udah melewati batas dia pergi umroh tapi langsung ketangkap juga. Itu banyak kejadian, yaitu akhirnya deportasi dan sebagainya. Deportasi belum, itu bukan dia langsung ketangkap pada saat dia tuh langsung dikirim pada Indonesia, ditahan dalam sijil itu penjara atau di karantina Arab Saudi itu yang ada baik di Mekah maupun di Jeddah itu. Tapi itu tujuannya baik itu, yaitu untuk ibadah, tapi menyalahi peraturan pemerintah. Kalau pemerintah itu, ya sangat sulit, perangkat susah itu memberi ibadah. Tapi ibadah itu ibadah sah-sah baik. Kalau tujuannya baik, kalau dia melaksanakan persyaratan ibadah haji itu, dia melaksanakan rukun 6 haji itu. Nah, pokok utama dia kalau kloter pertama ini banyak dasar haji tamattu kan. Dari Indonesia berangkat langsung ke Jeddah, kadang ada langsung umroh langsung ke Mekah dengan berbagai mata tuh ihram di Bir Ali dengan niat satu langsung pakai ihram tuh. Kalau dia langsung itu, kalau haji itu pertama niat, kedua ihram, ketiga dia harus persyaratan di wukuf di Arafah. Itu yang kita perhatikan. Sudah itu kita difakukan, yaitu tawaf ifadah setelah kita melakukan, yaitu mabit yaitu di Mina. Sudah itu kita balik ke Mekah atau ifadah, selesai sa'i, sudah itu sa'i. Yang kelima sa'i, sudah itu tentang tertib. Kalau kita ngadu ke sudah itu kita dari habis mabit itu wajib hukumnya. Tapi hukum di Arafah itu hukum ibadah haji. Kalau kita tinggal haji tak sahih. Kalau kita baca mabit wakil baca juga kita bayar dan. Tapi kalau hukum di Arafah tidak bisa diwakil ke, kalau bagaimana tahu Pak kita pengen pas sakit. Agak kita tahu sudah baca, kita tahu depan balik lagi pasal tak sah ibadah ini. Jadi persyaratan yaitu kita pertama pakai ihram dulu, niat dengan yang suci, bersih-bersih mandi. Maka itu Pak sebelum kita pakai ihram mesti diatur mandi sunnah dulu, yaitu sunnah wudhu. Dilarang mandi pakai yaitu wangi-wangian dilarang. Kalau kita udah pakai ihram, itu juga kita rantau. Kalau pakai nggak boleh, itu juga sebagai usul pas sebagai saja kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu aman, udah tahu ifadah, sa'i, boleh kita lepas pakaian ihram. Maka haji kita berdasarkan itu udah sempurna. Masalah amal bacaan ibadah haji manasik merupakan sunnah dianjurkan Rasulullah SAW. Kali udah apal itu tawaf apapun, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita doa Allah pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi anjuran berdasarkan manasik itu dalam ngadat, yaitu di halas pacuan ke subhanallah walhamdulillah wa la ilaha ada rukun yang Hukum Ibrahim lain ada doa-doa yang sampai lagi ta'alana atina fid dunya hasanah. Tapi boleh juga kita apa-apa baca yang kita nak zikir juga apa-apa mengagung asma Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita kiranya untuk ibadah haji itu
kiranya Allah mengampuni dosa-dosa kita, supaya kita menjadi manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat kebaikan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalil daripada Allah Subhanahu wa taala dan akli, yaitu dalam Al-Quran dari kewajiban kita itu dalam surah Al-Imran ayat 97. Diperkuat hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah dan qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanu billahi wa rasulih. Qila summa maza ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jihadu fi sabilillah. Qila summa maza. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun mabrur. Hadis ini dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangan yaitu rahimahullah Imam Abdul Azim Al-Muziri di bab haji, yaitu hadis yang pertama, yaitu merupakan dalil nakli dari sabda Rasulullah SAW. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yaitu amalan yang paling utama, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, aktsaru sawaban min indillah, yang banyak syarat yang paling banyak, yaitu balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjaran-ganjaran. Maka jawab Rasulullah SAW dengan sabdanya, imanu billahi wa rasulihi. Yang dimaksud itu i'tiqad bi wujudillah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita beriman, yaitu menguatkan hati kita adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam perdebatan itu Pak, dalam apalagi dalam mata kuliah, kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita tahu. Sering diperdebatkan oleh dosen kepada mahasiswa. Jadi kita mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, kita kokoh ke dalam hati kita. Selalu pasti bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan ada Rasulullah SAW, kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala ciptaan alam semesta ini. Siapa yang kita? Manusia tidak baca ciptaan semesta ini. Ada yang langit kuncup, tak boleh baca ada kuncup, tak boleh mengatur. Kalau itu ada tiang, ke langit tadi tiang mana yang penciptaan kok. Itu juga tumbuh-tumbuhan baca itu dari bumi, bentuk dari bumi, akar. Itu yang kita harus sekali ilmu kita harus balik ikrok itu. Kejadian manusia pertama pola manusia kita Allah, dan pertama dari tanah selanjutnya proses. Kalau manusia tak baca hitam itu yang ada yang Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun dia rohim tak baca di jiwa, tapi kita harus yakin adanya Allah Subhanahu wa taala ini. Kita kokoh dulu, cukuplah gitu.
Jadi amalan itu paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Li ta'atihi wa raj'in bi sunnati wal Qur'an azim. Kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala, kembali ke Al-Quran, dan juga kita kembali ke sunnah Rasulullah SAW. Seluruh amal-amal ibadah kita ini, yaitu kita berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Tapi masalah bid'ah apa berdasarkan kita amal, kalau kita ngamal kita pasti ini Pak, alhamdulillah itu kan boleh baik dimanapun mana kecuali dalam hajat gimana boleh aku hukumnya, apalagi macam orang menolak haram dan beda pendapat ulama itu juga Pak, ada zikir Pak, dan pada sholat itu amalia apa-apa dapat kebaikan demi kebaikan itu kita zikir itu perintah Allah Subhanahu wa taala, bidang kena Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzikra katsira wasabbihu wa asila. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata ketentuannya itu dia perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir sebanyak-banyaknya, baik di pagi dan petang. Pagi kapan kita berzikir? Dari pagi panjang Pak. Mulai pagi panjang dari jam 3 besok pagi sampai jam apa kalau kita waktu kita tadi sampai jam 7 jam 8 mulai habis selesai pagi itu sebentar dan sebagainya. Dari soal perintahkan begitu zikir masalah ambilnya kita cara zikir pengaruh caranya ambil dari hadis Rasulullah SAW. Banyak zikir macam-macam. Kalau kita hati kita tenang, kita di samping kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanda taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya wa taati ta'ala turhan. Jadi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala jamin dalam Al-Qur'an itu, yaitu atullah rasulullah turhamu. Dalam surah Al-Imran surah bersegera mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat dari Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Mudah-mudahan kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin itu taat hidupnya tenang, tak gelisah, apalagi dan banyak tingkah. Kalau banyak tingkah, masuk lemong pameran. Kalau banyak tingkah macam-macam, kalau banyak tingkah yang apa tidak banyak tingkah yang benar. Nah itu taat bagi kita taat kepada Allah dan Rasul, maka dapat kasih Allah Subhanahu wa taala. Kira semua masa ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, al-jihadu fi sabilillah. Berjuanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini mau berjuang lawan turun kepada suami, berjuang bukan itu berbangkan dengan suami kita, menontakkan ibu pada banyak ibu kurang kasih apa untuk kebutuhan air pakai pada rezeki itulah udah kata Allah Subhanahu jangan lupa alhamdulillah inilah rezeki yang aku adanya. Nah kalian kita maka saya tidak mungkin mau penghasilan daripada kita saya karya pentingnya rezeki dari Allah halal terima dari keringat yang dari suami kita. Jangan pakai itu juga agak sibuk ngomong bahasa ibu. Bangun tidur atau ya bangun tidur apa itu dibangun makan agama itu pada senyum itu persyaratan
Itu perbuatannya ringan itu, perbuatannya ringan. Ya bapak-bapak, paling ringan itu. Senyum ringan kan, senyum. Udah ibadah dapat pasti balasan Allah Subhanahu wa taala. Ada beling di jalan itu pas lewat sikit ke termasuk ibadah dan sebagainya. Ketemu sama kawan ucap salam itu perbuatannya ringan kalau ya gampang kita ucapkan. Tinggal modalnya itu yaitu anggota badan. Kalau ucap salam modal cuma disantai dan cukup. Itu zikir itu disampaikan ada lihat paling cukup bangun tidur dia udah mana senyum. Jadi perbuatan ringan itu al-jihadu fisabilillah amwalikum. Jadi kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah As-Saff, yaitu ini yang lengkap ini. وَتُجَاهِدُونَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Tadi Pak sebutan itu aja itu Pak ingat Pak. Jadi termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu berperjuangan juga itu juga melakukan ibadah haji itu bentuk perjuangan yang tetap sabar. Ibadah itu perjuangan juga masuk. Jadi dia tahu perubahan iklim. Kalau kita sih panas paling-paling sampai 40 derajat, kadang di Mekah itu sampai 50. Paling 50 sampai kan lebih 55 derajat. Sampai di belakang terbakar, makanya sebelum kita dikasih minyak tak apa-apa. Terbakar ada banyak kejadiannya itu. Sudah tahu kita sudah meletup baru tahuan. 50 bukan kita harus sabar. Perubahan cicit kadang harus semua musim panas. Kalau ketemu kita biasa musim dingin di bawah 0 derajat puluh. Kalau pemerintah itu, kalau penduduk sekitar maka kalau musim dingin kalau mau derajat banyaklah mendem daripada dia masih dengan panas. Nah itu perubahan cuaca itu berjuang juga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita untuk jahiduna fisabilillahi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kita disabi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang kalau tak kata harta cukup dalam tenang. Banyak berjuang tentang itu juga Pak kita membersihkan masjid, ruang sedang bisa dihilang. Itu juga ngurus masjid berjuang juga. Atau cuma setengah, ada cuma ada setengah berjuang itu jemaah tidak senang ini. Malu caranya senangnya itu ya berdoa Pak yang termasuk juga perjuangan pengurus masjid itu. Karena jemaah yang rewel, ya berdoa supaya jemaah yang tidak rewel ditunjuk Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Tapi mudah buat jemaah sinakati baik kalau baik. Ya, hukum sepenuhnya seluruh program jadi dekat ngurus masjid Nusa Demi yaitu makmurnya masjid. Semoga kompak alwais masuk kita dusun itu kompak. Kalau Pak ya kalau kita perlu salah-salah Pak ya kita maafin Pak, itu juga Pak ya namanya manusia itu Pak ada pasti tak ke ada kelebihan. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna, tapi sempurna manusia kadang berpesan sedikit apa yang dibangkit juga Pak
Aduh ke berpon kurus banyak tak kali pun. Aing atau yang udah kurus tadi pakai buat dan di tak kurus bernilai taat pakai ayam kurus capek-capek tapi jemaat masih pakai. Banyak kejadian itu Pak. Bukan tadi bercerita jadi aman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kompak LWS. Senang yang kata kita jemaah kompak mendukung yaitu pengurus masjid apalagi dalam seksi peribadatan paksa ngumpul-ngumpul ibu-ibu akhirnya ada pengajian dan sebagainya itu kegiatan lokal demi memakmurkan masjid itu perjuangan juga dari pengurus walaupun ada yaitu kata-kata jemaah yang mungkin ada jemaah yang kurang sedang mungkin nganggu dan sebagainya. Kalau dia tak galak nganggu dekat masjid pindah yang ada kebencian soal speaker terganggu pindah tempat lain. Jadi dia masjid tak baca pindahkan masjid untuk masyarakat yang banyak cuma dia berean senang sedangkan yang senang tampung itu pun perjuangan itu karena itu tetangga tidak senang ngomong semua pengurus masjid banyak tapi juga di luar nasib itu kena speaker kan sedikit-sedikit dijawab pengurus kalau tidak senang ya pindah ke tempat lain apa-apa. Jadi itu pas orang itu pengurus baru ya kita banyak masjid di Bangkalan yang lebih kecil speaker dikit apa orang lebih yang penting lingkungan ibadah. Jadi kalau kita cukup bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu berjuang baik tenaga maupun harta. Kalau kita ada harta ya dikeluarkan untuk perjuangan isi boleh juga kita tumpang untuk Palestina tumpang Palestina jauh memang itu di Indonesia masih banyak Pak kalau kita perjuangan ke Pak bukan ada setuju juga Pak banyak membutuhkan Pak Indonesia Pak ini mau ambil Pak banyak kayu Pak walaupun masa ini masih banyak Pak di Indonesia Pak cacok begitu kan senang kayu kalau kata Indonesia kayu kalau tapi banyak Pak yang akan makan dan sebagainya kita juga malam-malam Pak orang yang sering menyebarkan Jumat bawa malam banyak yang masih kurang kemiskinan dan sebagainya itu yang berjuangkan untuk memalu caranya wong ini tak lagi dikalah dan sebagainya itu jihad dengan harta. Tapi kita Pak tak tahu banyak lah karena kita di Indonesia masih belum sempurna. Ya boleh juga kita berjuang yang ke Palestina baik harta maupun benda dan sebagainya. Tapi lembaga kita berjuang nyata-nyatanya datang sih sampai ke lagi kue Pak ilmu ke Banten nih Pak tak pada Banten yang tahan perlu sebagai berjuang ke Palestina. Tapi tak itu Pak berjuang kita mencari rezeki berjuang itu bagi mereka yang mengetahui ya kata Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang mengeluarkan harta ibunya itu para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu juga Bu ada kawan-kawan yang saling kita berjuang mari kita sabar berjuang itu sabar saling kata sebagainya oleh jemaah mungkin satu yang ini dan sebagainya banyak terjadi kejadian itu. Tapi mudah-mudahan itu kan ada yang pengajar kayak pembinaan umat supaya menjadi rukun satu kesatuan kaya miskin sama baik karena pencipta apalagi di Bangka pada tahu kita Pak bentuknya kaya miskin mana satu kesatuan itu kita nyok yaitu ukhuwah Islamiyah itu perintah Allah Subhanahu supaya kita bersatu padu dalam ukhuwah Islam bersaudara-saudara.
Para jemaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berjuang itu dengan hati cukup terganggu. Itu untuk mereka-mereka yang ketahui Allah Subhanahu wa taala. Kila summa maza ya Rasulullah? Hajjun mabrurun. Hadis ini riwayat Imam Bukhari wal Muslim, yaitu amalan yang paling banyak, yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu haji yang mabrur. Sedangkan balasan haji itu akan diraih, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau berjuang ya dilakukan kita Pak. يغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Jadi jangan balik ke surga kalau bahasa Allah Subhanahu wa taala ibadah haji mabrur, berjuang juga yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yaghfirlakum dzunubakum. Selalu wa yakhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu Allah masukkan, yaitu di kediaman surga Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya. Ayat kita wa masakin thayyibah semua banyak tempat tinggal di yaumil qiyamah, yaitu masih baik jannatu adn dzalikal fawzul azim. Jadi Allah akan memberi tempat kediaman untuk orang-orang berjiwa berjuang di Allah Subhanahu wa taala, baik harta maupun tenaga kita surga Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Itu balasan Allah, yaitu kemenangan dan kebahagiaan yang besar. Sama memang berjuang itu boleh gitu. Atau haji perlu biaya. Tujuan haji juga ihsan. Kembali ada hadis siko lagi ke Pak Luhur kafaratu iman bainakum wa hajjun mabrur laisa rajulun ila jannah kil qala rajulun ya Rasulullah ngabil haji katanya wa tibul kalam sudain wa susah it'amu ta'am. Jadi balik-balik ihsan itu tanda-tanda haji yang benar itu yang benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita balik kalau umrah itu yaitu pengampun Allah Subhanahu wa taala, haji itu di jannah kecuali para Allah yang di surga. Selanjutnya tanda-tanda ibadah haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala itu tadi ya berbuat ihsan tadi. Sesama manusia ada untuk media sosial, memberi makan kelaparan, memelihara lisan, membuka dan selanjutnya yang tadi ringan itu wa usaha ya modal lisan itu memeriksa mata doa kesejahteraan kebahagiaan untuk saat itu dijawabnya juga supaya kita sehat selamat dan sejahtera. Wah gitu kita berdoa untuk mereka, dia jawab berdoa untuk kita. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah menunjukkan akan kami dari Emkot mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian telah bermakmurkan Allah Subhanahu wa taala ini tujuan daripada itu. Dan juga mohon maaf apabila kami penyampaian daripada mulia suku dan sebagainya kurang yaitu berkenan dan ada kiranya ibu-ibu bapak-bapak dapat memaafkan. Marilah kita sama-sama kita tutup yaitu dengan doa majlis, yaitu subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa a'udzu minkum wa sallallahu alaihi wa sallam.